Jadi proses itu masih jalan. Ya. Biarkan itu tuntas. Biarkan itu tuntas. Kalau kita lihat teman-teman ya, Anies adalah salah satu ya pemimpin yang sangat berani untuk menemui para demonstran. Kita lihatlah pada saat beliau menjadi gubernur Jakarta, sebenarnya tidak sedikit yang demo pada saat itu. Namun apa sikap Anies Baswedan teman-teman ya? Anies bahkan terlihat ya beberapa kali bahkan sering ya bertemu dengan demonstran, mendengarkan langsung apa yang mereka sampaikan. Ini yang sangat luar biasa menurut saya. Yuk kita simak video berikut. Jadi proses itu masih jalan. Ya. Biarkan itu tuntas. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Pun semua media menyaksikan itu. Viral ini. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak ngedukung kita nggak, Pak? Bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Masa? Saya kejar semuanya. Ya. Oh, nggak Yang kedua, apa-apa. saya ingin tanya ke Anda. Anda menghormati hak orang itu untuk bersikap. Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Bukan apa, Pak? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban secara kolektif. Tenang sedikit. Oke. Bawel, bawel. Pak. Saya Keluar aja, Pak. Di luar aja, Pak. Untuk seseorang melaksanakan sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pada saat saya Anda bicara, saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan akuntabilitasnya. Giliran Anda yang mendengarkan. Tanggung jawab dia. Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Pak, katanya udah pernah ngurusin, Pak. Bapak katanya mau melakukan penggusuran. Kenapa pancoran digusur, Pak? Sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari. Makan dulu, Pak. Karena ketar tuh, Pak. Nah, di sini nggak perlu. Di sini nggak bedanya. Kawan-kawan semua masalah tenang. Kita tanya. Masih tidak memasukkan tanda. Bentar. Kali kalau mau bicara berada di sini, dengarkan percakapan. Ada numpang. Wih, dia main di dalam lu. Tepuk tangan dulu. Bayar. Relax. Tahu nggak rasa digusur? Tahu nggak rasa digusur? Iya. Relax. Ya, tahu nggak rasa digusur? Wih, tepuk tangan di dalam lu. Gua ingetin lu ya. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Tahu rasanya digusur ya? Nih contoh nih. Pak Anies, permintaan kita semua di sini, Pak. Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Udah. Ini, ketika Anda berbicara tidak satu pun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki, nggak ada. Itu tadi, Pak. Relax, Anda relax. Kita bersering ke sini Bapak jarang datang. Teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin? Itu udah logis, Pak. Cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Aduh, lo buru-buru banget.
Pak, mau jelaskan sikap politiknya. Kepastian politik Bapak di mana? Sudah, itu sudah beres, sudah. Maksudnya kayak tolong tahan. Apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Keberpihakannya gitu loh. Sudah jelas, sudah notifikasi dalam proses. Sudah jelas itu. Bahwa silakan. Nanti kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari ya Pak. Jangan sender-senderan Padli ya, gue gulung juga lu. Kawan-kawan, kita kan sudah diwakili. Tolong tenang. tidak tahu. Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline. Itu hak saya memutuskan buat. Nah, oke gitu. Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen saya minta tanda tangan. Bapak ikut kita deh ke Pancoran yuk, tinggal sama kita. Rasain puing, gosoran gimana? Bapak tinggal 1 hari di Morangke. Ayo tuh di Muarangke tuh. Bapak dengan kerang-kerang itu. Ditawarin Muarangke tuh tempat tinggalnya. Belum tahu. Ayo Pak ikut di Pancoran Pak. Ya Pak Anies, tenang Pak Anies, tenang. Aman, kondusif Pak Anies, kawan-kawan tenang dulu. Oke Bung, lanjutkan Bung. Anda ada. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik teman-teman. Kalau kita melihat ya negara kita ini adalah negara demokrasi teman-teman. Artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat ya menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat ya itu melalui demo, dan itu dilindungi oleh undang-undang teman-teman. Namun demo yang tentunya tertib, menjaga ketertiban umum, kemudian tidak merusak fasilitas dan sebagainya. Dan kalau kita melihat ya, masyarakat tentu siapapun kepala daerah atau pemimpin teman-teman pasti ya ada saja ya waktu masyarakat demo. Nah, yang menarik adalah Anies Baswedan adalah salah satu tokoh ataupun kepala daerah ataupun pemimpin yang sangat berani, yang sangat siap ya bertemu dengan para demonstran, teman-teman. Menurut saya itu sangat keren ya kan. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tentu ya menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemimpin, teman-teman. Sebagai seorang pemimpin yang mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang disampaikan oleh rakyat, dan itu Anies lakukan. Menurut saya adalah sebuah gebrakan hebat ya ketika Anies melakukan itu, teman-teman. Menunjukkan bahwa beliau betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat, betul-betul mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, teman-teman. Dan itu yang Anies kerjakan. Jadi Anies ini sangat layak sekali sebenarnya menjadi seorang pemimpin, ya kan? Sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita melihat juga hari-hari ini juga banyak sekali ya demonstrasi, teman-teman. Ya, dan pemimpin harusnya ya mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemimpin harusnya mendengarkan apa yang dilakukan masyarakat, teman-teman. Dan itu adalah tugas seorang pemimpin, ya kan? Mensejahterakan rakyat. Tuntutan masyarakat itu apa? Dan saya yakin bahwa dengan sikap seorang pemimpin seperti Anies, saya yakin demokrasi akan semakin sehat ya. Masyarakat menyampaikan pendapat, pemimpin atau pemangku kebijakan yang mengambil kebijakan yang sesuai dengan prosedur, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.